Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus di mana sedang berada, para pemirsa dan juga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pejabat, para gembala dan umat Tuhan di lingkungan Gereja Bethel Papua dan semua teman-teman, sahabat, pemirsa di mana saja berada. Saya ucapkan selamat siang dan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu kembali pada siang hari ini. Saya akan membagi topik firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini dengan judul Permulaan Penderitaan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan untuk kami sampaikan berita kebenaran firman-Mu melalui media sosial ini. Tuhan memberkati supaya firman ini Roh Kudus membawanya untuk beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang bisa mendengar dan mengerti apa yang akan terjadi hari-hari ini ke depan. Semuanya telah tertulis dalam firman-Mu dalam kitab suci yang ada pada tangan kami ini, dan semua pasti terjadi dan kami harus berwaspada dan berjaga-jaga. Karena itu pesan-pesan ini begitu penting. Karena itu Roh Kudus menyertai, berkati kami semua yang mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, permulaan penderitaan ini dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 bahwa ada dua fase ya. Di dalam masa ini Tuhan bicara pertama permulaan penderitaan, kemudian masa siksaan yang besar dan nabi-nabi palsu dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 27. Nah, saudara, ini sebuah ketetapan yang melengkapi atau apa yang telah tertulis dalam kitab Nabi Daniel pada Daniel pasal 9 ayat 27, dan Matius ini Tuhan melanjutkan, sebab Tuhan Yesus adalah firman, tentunya tidak mungkin berseberangan atau bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ketetapan 1x7 masa itu ditetapkan oleh firman yang keluar dari surga, dari Tuhan sendiri, yang dibawa oleh malaikat Gabriel di Daniel pasal 9 ayat 20. Ya, Gabriel ini datang kepada Daniel dalam masa puasanya dan menyampaikan ketetapan yang Tuhan buat untuk pemulihan Israel, yaitu 70x7 masa, kemudian 7x7 masa, 62x7 masa, dan juga sampai dengan kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan juga yang akhir zaman adalah 1x7 masa. Nah, saudara, 1x7 masa telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk mengakhiri zaman ini, dengan ditandai dengan sebuah perjanjian yang akan memberatkan banyak bangsa atau banyak orang selama 1x7 masa atau 7 tahun. Lalu dikatakan pada pertengahan 1x7 masa itu, artinya 3,5 tahun nanti kemudian, itu adalah masa di mana dihentikannya semua korban-korban ibadah, korban santapan harian, dan ditegakkannya dewa kekejian. Nah, itu adalah masa antikris 3,5 tahun. Ya, kita sudah banyak belajar, tentunya kita sudah tahu bahwa antikris itu berlangsung di Wahyu pasal 13 sampai dengan pasal 18. Nah, jadi nubuat akhir zaman ini semua tertampung dalam kitab Wahyu. Peristiwa-peristiwa itu tidak akan jatuh pada kitab lain. Kitab lain juga semua menulis tentang akhir zaman, tapi semuanya ditampung dan ditetapkan secara teratur, kronologisnya berjalan dengan rapi dari Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 22. Nah, saudara, sebelum saya masuk dalam topik pembahasan ini, saya ingin jelaskan tentang komposisi kitab Wahyu ini supaya kita mengerti. Wahyu ini kitab khususnya akhir zaman, tentang apa yang peristiwa-peristiwa yang terjadi mengakhiri zaman ini sampai pada zaman yang baru dan sampai pada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi pasal 1 Wahyu itu adalah cuma menjelaskan tentang
semua peristiwa yang akan terjadi ya di dalam kitab Wahyu dari pasal 2 sampai dengan pasal 19 ya. Menjelaskan semua peristiwa yang akan terjadi, di antaranya 7 jemaat dan 7 bintang, dan Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar yang menggenggam 7 bintang sebagai tokoh-tokoh akhir zaman yang melaksanakan proses-proses yang akan terjadi di akhir zaman sebagai bintang-bintang yang digenggam oleh Tuhan untuk melaksanakan menjadi petunjuk tentang kedatangan Tuhan nanti. Jadi itu penjelasan, tetapi peristiwa tak akan mulai terjadi dari pasal 2 sampai dengan pasal 19. Karena kalau kita masuk pada bicara pasal 20 itu sudah bukan zaman ini, itu sudah bicara pada zaman yang baru atau zaman kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian pasal 21-22 bukan lagi zaman kerajaan 1000 tahun, tapi itu sudah masuk pada zaman langit baru dan bumi yang baru. Karena itu kalau 1 kali 7 masa atau 7 tahun hanya bisa terjadi dalam kurun waktu dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 18. Sebab pasal 19 itu adalah kedatangan Tuhan dengan perjamuan kawin anak domba. Dan pasal 19 itu ada terjadi perang Harmagedon untuk mengakhiri zaman ini. Jadi peristiwa itu terjadi semua dari pasal 2 sampai pasal 19. Nah, terbagi dalam 2 fase. Pasal 2 sampai pasal 12 adalah 3,5 tahun. Sementara pasal 13 sampai pasal 18, 3,5 tahun adalah masa antikris. Kita lihat pasal 13 kan, di mana binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi, yang kemudian munculnya kode tanda 66 yang harus dipasang tanda itu di tangan kanan atau di dahi. Jika tidak memakai tanda itu adalah tidak akan bisa membeli atau menjual. Itu sudah ayat yang terkenal di Wahyu pasal 13 ayat 18, 16 dan 17, 18. Nah, mari kita lihat pada topik pembahasan kita tentang permulaan penderitaan yang kurun waktu 3,5 tahun pertama. Nah, kita akan lihat kapan ini mulai terjadi. Nah, saya bacakan permulaan penderitaan Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang, bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para kekasih-kekasih Kristus. Nah, Tuhan menasihatkan kepada murid-muridnya tentang zaman akhir ini. Ya, pertama yang Tuhan bicara adalah waspada supaya jangan kamu disesatkan. Karena penyesatan ini bentuknya sangat sulit untuk kita bisa memahami dan mengenalnya, saudara.
Karena di sini dikatakan mereka itu datang dengan memakai nama Yesus sendiri. Mereka memakai nama Tuhan dan berkata Yesus itu Mesias. Mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka berkata Yesus itu Mesias. Dan dikatakan mereka membuat banyak orang tersesat mengikuti mereka. Nah saudara, penyesatan ini begitu sulitnya saudara dapat mengenal. Karena ini adalah label hamba Tuhan, label Kristen. Mereka berbicara pakai nama Tuhan. Karena itu sering saya bilang hati-hati, karena banyak orang sekarang bukan dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi mereka memakai Tuhan dengan dahsyat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, karena itu kita berhati-hati, karena kalau mereka datang dengan berkata Yesus bukan Tuhan dan menolak Yesus, itu kami langsung jelas itu antikris. Tapi kalau mereka datang dengan memakai nama Tuhan, memakai Yesus itu Tuhan, itulah yang Tuhan bilang hati-hati. Mereka menyamar seperti domba di tengah, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa mengenal kalau ini seorang pendeta berkhotbah dan melakukan mujizat-mujizat pakai nama Yesus? Ya, sulit untuk kita bisa membedakan kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ingat bahwa dalam Roma pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi saudara, kalau kita tidak mempersembahkan tubuh ini yang sebagai bait Allah dalam kekudusan, maka kita akan tidak bisa akan membedakan kalau itu dari setan, ya. Nah, memberi hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Dia memimpin kita, maka kita pasti berjalan dengan akal pikiran kita sendiri, sehingga kita akan tersesat dan terjebak dengan tipu daya daripada setan yang memakai label-label pendeta atau label-label Kristen dengan membuat mujizat, memakai mujizat Tuhan untuk menyesatkan orang. Itulah sehingga di Matius 7 itu dikatakan pada hari-hari terakhir orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, dan melakukan banyak mujizat? Tapi Tuhan bilang, nyala, aku tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Jadi saudara, tiruan-tiruan ini, tiruan yang begitu sulit untuk kita mendeteksi karena mereka memakai nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awas semua. Jangan kamu gelisah, semua itu harus terjadi, tetapi belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan lawan kerjaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan. Pertama, kita ingat semua yang harus terjadi, ya, di akhir zaman itu adalah rancangan Tuhan. Mengapa Tuhan merancangkan kecelakaan? Nah, saudara yang dikasihi, kita harus bedakan. Tuhan merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu hanya kepada umat, orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang bukan menolak kebenaran, tapi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, karena itu mereka itu dilindungi, tapi rancangan ini bukan untuk kita. Rancangan ini bagi orang-orang pemberontak, orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kepada dalam gereja saja orang-orang yang memberontak, yang meninggalkan Tuhan, ya, yang tidak mau, yang setengah hati sudah Kristen tapi tetap memberontak, tidak setia kepada Tuhan. Tuhan akan mengizinkan mereka untuk masuk rancangan-rancangan kecelakaan ini bagi orang-orang demikian. Karena itu kita lihat bagaimana Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang pilihan, yaitu tandanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ini harus terjadi dan tidak bisa tidak.
Tuhan sudah tetapkan maka harus terjadi. Dan Tuhan akan memisahkan yang dilindungi dengan adanya bencana dan penyesatan semua ini untuk menguji. Kalau orang yang tidak benar akan tergilas, tapi orang benar akan tetap dilindungi Tuhan. Nah, kita lihat ayat berikut ada, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Kamu akan disiksa, kamu akan diserahkan. Siapa yang menyerahkan dan diserahkan kepada siapa, ya? Lalu dikatakan banyak orang akan murtad dan menyesatkan. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat agenda yang sedang rame dibicara tentang tatanan dunia baru, dan agenda-agenda ini adalah tawaran yang sesungguhnya baik. Karena itu untuk menata dunia ini supaya tidak ada orang miskin. Nah, tawaran-tawaran ini yang akan dilaksanakan oleh PBB untuk menata dunia ini kembali supaya tidak terjadi konflik-konflik di mana-mana dan tidak ada kemiskinan. Orang semua akan hidup berkecukupan, berkelimpahan, sehingga tidak ada lagi kemiskinan. Hanya ada orang yang kaya dan orang yang sangat kaya. Kesimpulannya seperti itu. Nah, tatanan-tatanan dunia baru ini adalah ke depan tuh hanya akan ada satu pemerintahan dunia, satu mata uang dunia, satu bank sentral dunia, satu agama dunia, dan satu militer. Nah, PBB ini kan bukan sendiri. PBB ini adalah liga bangsa-bangsa atau seluruh bangsa-bangsa negara-negara ada di dalam PBB ini, dan kesepakatan mereka itu nanti apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Alkitab sudah menulis bahwa nanti akan ada perjanjian yang memberatkan banyak bangsa. Nah, saya melihat rancangan ini akan menjadi berat bagi banyak bangsa, akan menimbulkan banyak konflik. Nah, saudara, ketika mereka menawarkan ini dan menerapkan ini, maka akan terjadi perpecahan, ya. Akan terjadi ada kubu yang menerima dan ada yang tidak. Itu yang dibilang akan terjadi bangsa melawan bangsa, ya. Terjadi konflik karena ini yang menyebabkan ada yang menolak dan ada yang tidak. Saudara bisa lihat soal vaksin saja. Sedikit ya dipaksakan, dan di mana ada yang menerima, ada yang menolak. Di dalam gereja saja para pendeta terpecah, ada yang sudah disuntik vaksin, ada yang tidak mau, ya, bermacam-macam pendapat-pendapat tentang vaksin ini. Itu salah satu contoh bahwa ke depan akan lebih lagi. Dan mereka punya kekuatan untuk menerapkan apa yang mereka inginkan. Mereka punya kekuatan adalah mereka pegang bank sentral dunia atau uang mereka punya. Jika mereka hentikan itu, minyak, listrik, lampu kita gelap dan kita jalan kaki, tidak pakai motor lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan banyak orang akan murtad, ya. Kenapa? Dan saling menyerahkan. Ya, mereka murtad dan saling menyerahkan karena ada yang ikut tawaran ini dan ada yang tolak. Yang ikut ini akan menjadi alat mereka, ya, untuk menyerahkan yang menolak. Jadi saudara dan saya, kita akan terjadi perpecahan. Ya, orang yang selama ini hanya ke gereja untuk mencari masalah perut, itu bisa menerima tawaran ini. Karena untuk apa lagi kita susah hidup ikut Tuhan, tapi makan minum susah. Ini telah disediakan, disiapkan oleh mereka. Kita ikut, harus masuk dalam sistem. Kalau ikut mereka berarti masuk dalam sistem yang mereka terapkan. Ya, kita harus memakai apa tanda-tanda yang mereka pasangkan. Nah, inilah yang dikatakan kamu akan diserahkan, ya. Di dalam Matius pasal 10 itu dikatakan kamu akan diserahkan ke majelis agama dan disiksa dan dibunuh. Majelis agama yang baru, ya. Agama yang mana? Ya jelas itu bukan agama sekarang, karena mereka akan menghapuskan sebuah agama di dunia dan mendirikan agama yang baru, agama PBB yang menjadi agama humanistik yang hanya mengedepankan HAM, ya.
maka ini akan terjadi di mana orang-orang Kristen dan Islam yang menolak ini akan diserahkan oleh saudara-saudaranya sendiri untuk dibawa ke majelis agama. Di sana akan dihukum dan disiksa. Nah, Tuhan sudah kasih tahu, memang kita tidak mengerti, tapi sekarang rancangan itu telah muncul karena ditetapkan perjanjian akan memberatkan segala bangsa. Banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Jadi ketika mulai penerapan ini, Tuhan sudah mulai katakan pemulihan pemerintahan apa yang akan terjadi, ya. Orang-orang yang akan diserahkan di sisa bahan dibunuh. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir. Karena kalau ada orang anak Tuhan yang diserahkan untuk dibunuh, itu telah ditetapkan untuk menjadi martir, ya. Kita semua tuh sudah dirancang oleh Tuhan untuk yang mengalami begitu. Tentu Tuhan memberikan ekstra kekuatan, tetapi itu harus terjadi, ya. Saudara, ini sudah ada di depan mata kita, bukan masih jauh, ya. Nah, Tuhan bilang tandanya adalah ketika perjanjian itu dimulai, ya. Ketika perjanjian itu akan memulai, perjanjian akan memulai bangsa, mulai, inilah permulaan penderitaan yang akan berlangsung selama 3,5 tahun. Ya, Tuhan menjaga muridnya melalui 7 bintang. Saya ingatkan selalu, 7 bintang akan muncul pada waktunya. Ya, karena itu permulaan penderitaan. Jika itu tahun ini, maka 3,5 tahun ke depan bisa saya sampai 2026. Ya. Perkiraan pertengahan tahun ini, ya, bulan Juni, kita perhatikan bulan Juni nanti apa yang akan terjadi, dan itu akan berlangsung sampai dengan 2026, 2022 sampai dengan 2026, 3,5 tahun itu, ya. Jadi saudara, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Akan muncul pelindung yang Tuhan kirim untuk menjaga gerejanya. Jadi jangan khawatir ketika Tuhan bilang siap. Saya sudah khotbah yang lalu ketika 7 malaikat utusan Tuhan ini akan memulihkan gereja. Gereja akan dibawa sebelum masa antikris. Ya, gereja yang tampak sebagai simbol di Wahyu pasal 12 itu, mereka sudah mengalami tubuh yang diubahkan. Tidak mungkin kita kelihatan di awan di atas kalau tubuh yang kita pakai ini tubuh duniawi, ini tubuh yang masih terikat dengan hawa nafsu. Tidak akan dibawa pergi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi pengangkatan ini kita harus bisa lihat fasenya. Pertama itu yang diangkat itu adalah orang-orang yang benar-benar murni, yang kemana saja dikatakan di Wahyu pasal 14 itu, kemana anak domba itu pergi, mereka mengikutinya. Mereka tidak terikat dengan hal-hal dunia, tidak ada yang mengikat mereka. Mereka rela pergi di mana saja anak domba itu pergi. Jadi ketika masa pengangkatan ini kan nanti terjadi 2 orang di ladang, 1 diambil, yang lain ditinggalkan, ya. Nah, masa pengangkatan ini pada pertengahan 1 kali 7 masa ini bukan untuk orang Kristen yang setengah hati. Ini hanya kepada mereka yang mengasihi Tuhan, yang dewasa, ya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini adalah mempelai Kristus. Mereka akan dihindarkan dari masa antikris di tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi kalau tampak di awan itu adalah simbol gereja yang sudah mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjelang masa ini itu gereja akan diproses, yang disebut 7 jemaat itu akan diproses oleh 7 malaikat jemaat untuk mengalami bukan perubahan rohani saja, tapi tubuh ini akan diubah menjadi tubuh sorgawi. Ingat baik-baik, kita tidak akan dibawa dengan tubuh ini, tubuh sorgawi. Ya, di 2 Korintus saudara bisa baca itu, tubuh, ada tubuh alamiah, ada tubuh sorgawi. Dalam sekejap akan diubah. Pengangkatan yang berikut adalah setelah masa antikris. Ya, masa antikris itu berjalan 3,5 tahun, dan orang-orang Kristen yang tertinggal itu karena mereka selama ini tidak mau memikul salib, tidak mau setia, maka mereka harus tinggal untuk diuji pada masa antikris. Pada masa ini ujian yang berat. Saudara tidak diselamatkan lagi dengan darah Kristus, karena darah Kristus sudah pergi bersama mereka yang sudah memiliki tanda darah, sudah ditebus dengan darah Kristus, mereka dibawa pergi. Orang Kristen yang tidak ada tanda darah, belum ditebus, ya, orang Kristen yang tidak ditebus, tidak bertobat, itu akan tinggal untuk diuji lagi
3,5 tahun. Nah, kalau saudara bertemu menolak antikris, saudara harus mengalami penganiayaan, ya barrier dengan darah sendiri. Banyak orang akan sulit menghadapi ini dan akan menyerah. Tapi kalau kamu menerima tanda binatang ini, kamu kehilangan keselamatan. Mereka yang bertahan dibilang sampai kesudahan, yaitu sampai pada masa kedatangan Tuhan, masa berakhirnya masa antikris, mereka akan diubah dan diangkat pertemuan di udara. Sebelum mereka diangkat, kebangkitan orang-orang percaya dulu, lebih dulu, baru kemudian yang masih ada diangkat. Jadi itu fase kedua. Jadi saudara yang menderita sekarang ini, selama ini Tuhan menderita, tidak perlu diuji lagi. Haleluya. Hanya Tuhan datang, kirim malaikat datang untuk memisahkan saudara dari orang-orang yang selama ini memberontak. Dipisahkan dan dibawa duluan, tidak perlu diuji. Saudara sudah diuji dan memikul salib kok. Sudah ditebus dengan darah Kristus, mengasihi Tuhan, ya, hidup miskin di hadapan Allah, ya, pikul salib. Banyak orang Kristen juga sudah bertobat, ditebus, tapi tidak mau memikul salib karena mau enak. Ini iman-iman yang seperti rumput kering dan jerami. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, permulaan penderitaannya akan saling menyerahkan, akan murtad. Kamu akan dibawa ke agama yang baru ini. Mereka akan mendirikan satu agama baru dan menghapuskan semua agama, sehingga orang yang menolak agama baru ini atau menolak sistem pemerintahan yang sedang diterapkan akan diserahkan untuk dibawa ke pengadilan agama dan disiksa, bahkan dihukum dan dibunuh. Nah, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu akan dilindungi. Tuhan bilang pada saat kamu menghadap mereka, tidak usah pikir bagaimana kamu berkata-kata, sebab pada waktu itu Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan berkata-kata menggantikanmu. Nah, demikian supaya saudara ingat bahwa 3,5 tahun itu, perhatikan baik-baik tahun 2022 ini pada pertengahannya. Ya, pertengahannya ini akan ada sesuatu, karena tahun ini adalah tahun 666. Kenapa? Perhatikan tanggal 6 bulan 6, kemudian 2022, 22 tambah 2, 3 kali jadi 6. Jadi tahun 66 ini adalah tahun lambang kode antikris. Saya tidak ingin membahas itu terlalu banyak, tapi mari kita berjaga-jaga dan memperhatikan tanda-tanda ini. Ya, terserah siapa mau bilang apa-apa, terserah. Kalau saudara tidak yakin dengan ini, abaikan saja. Tapi saudara yang mau memperhatikan dan berjaga-jaga, tahun ini tahunnya penggenapan mulai masa kesengsaraan, masa di mana akan banyak sekali terjadi. Ya, mereka yang akan menerapkan tatanan dunia baru ini jangan anggap remeh. Mereka punya kekuatan untuk melaksanakannya. Mereka bisa menghentikan ini minyak, bahan bakar, dan kita akan kewalahan. Listrik tidak menyala, ya. Kemudian apa lagi? Kita tidak bisa naik motor karena tidak ada bahan bakar, terpaksa kita jalan kaki. Mereka mampu laksanakan itu, mereka bisa patahkan ekonomi dunia. Nah, karena itu saudara berhati-hati sekarang, karena dikatakan tadi akan banyak sekali penyesat. Hati-hati, sekarang di media sosial begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, ya, dapat penglihatan. Semua kita akan uji dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita tidak tergantung kepada nubuatan-nubuatan, tapi nubuatan-nubuatan juga yang benar adalah meneguhkan semua yang tertulis dalam Alkitab. Hati-hati, karena mereka memakai label sebagai hamba Tuhan yang berkata Yesus itulah Tuhan. Hati-hati, di media sosial sekarang begitu banyak, tapi mari kita tetap berpegang untuk menguji segala sesuatu dengan berpegang kepada apa yang dikatakan firman Tuhan dan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak tersesat. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.